Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Rizky dengan NPM C102400069. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perpajakan. Yang pertama ada definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi yang wajib kita bayarkan terhadap negara dan sifatnya memaksa, tapi berlandaskan undang-undang. Poin pentingnya adalah ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung mendapatkan manfaatnya. Yang kedua ada ciri-ciri khas pajak. Dari definisi tadi, kita dapat menyebutkan beberapa ciri khas pajak. Yang pertama adalah iuran dari rakyat untuk negara, dan hanya negara yang berhak memungutnya. Lalu yang kedua, memungut pajak harus berlandaskan dengan undang-undang. Dan yang paling penting, ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung mendapatkan manfaatnya. Lalu yang terakhir, uang pajak digunakan oleh pemerintah untuk pengeluaran negara yang akhirnya bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang ketiga ada fungsi pajak. Pajak mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai pendanaan atau budgeter. Pajak adalah sumber dana paling besar bagi pemerintah untuk pengeluaran negara. Yang kedua adalah sebagai pengatur atau reguler. Pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan sosial. Contohnya masyarakat meningkatkan pajak yang cukup tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah. Tujuannya itu untuk mengurangi pada konsumsi barang-barang tersebut. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan pajak, pemerintah dapat menggunakannya sebagai peredaran uang di masyarakat, sehingga harga-harga lebih stabil. Lalu yang terakhir adalah sebagai fungsi redistribusi atau pendapatan. Pajak digunakan pemerintah untuk pembangunan negara yang akhirnya menciptakan lapangan kerja dan mensejahterakan kita. Lalu yang keempat ada asas pemungutan pajak. Supaya pajak dapat diterima dengan baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil, merata, dan disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kita juga berhak mengajukan keberatan apabila kita merasa tidak adil. Yang kedua ada syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, seperti yang terjamin pada Undang-Undang Dasar 1945 nomor 23 ayat 2. Yang ketiga ada syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian dan bisnis. Dan yang keempat ada syarat finansial. Itu pungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada hasilnya. Contohnya, pemerintah mengeluarkan uang yang sangat besar untuk mendapatkan pajak yang kecil. Yang kelima ada penggolongan pajak. Pajak mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, pajak berdasarkan golongannya. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak boleh dilimpahkan ke orang lain. Contohnya pajak penghasilan atau pajak PPh. Lalu ada pajak tidak langsung. Dalam pajak yang bebannya boleh dilimpahkan ke orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Lalu yang kedua ada berdasarkan sifatnya. Ada tentang pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang melihat keadaan wajib pajaknya, contohnya pajak penghasilan atau PPh. Lalu ada pajak objektif, yaitu pajak yang berfokus pada objeknya, tidak peduli siapa yang bayar, contohnya pajak pertambahan nilai. Dan yang terakhir ada pajak berdasarkan lembaga pemulihnya, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, contohnya pajak PPh dan PPN. Lalu ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak pakaian. Lalu yang keenam ada dasar hukum pajak. Pajak mempunyai dasar hukumnya masing-masing. Di Indonesia sendiri, dasar hukum pajak jelas, yaitu undang-undang. Contoh seperti pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan yang ketujuh ada sistem pemungutan pajak. Di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak ada 3. Yang pertama ada official assessment system, yaitu negara yang sudah menentukan pajaknya atau pemerintah yang sudah menentukan pajaknya. Lalu ada self assessment system,
yaitu wajib pajak yang aktif menghitung dan melaporkannya sendiri. Lalu dan yang ketiga ada withholding system, yaitu pihak ketiga yang memotong atau memungut pajak. Dan yang terakhir nomor 8 ada inti persoalan pajak. Intinya inti persoalan pajak adalah hambatan bagi pemungutnya. Ada yang disebut dengan perlawanan pasif, yaitu ketika wajib pajak yang enggan membayar pajak mungkin karena sistemnya yang rumit atau keamanannya yang kurang. Lalu ada perlawanan aktif, yaitu ketika wajib pajak berusaha menghindari pajak. Ada dua jenis. Yang pertama ada tax avoidance, yaitu ketika wajib pajak berusaha mengurangi beban pajaknya tanpa melanggar undang-undang. Lalu ada tax evasion, yaitu yang disebut dengan penggelapan pajak dan jelas melanggar undang-undang. Jadi membayar pajak bukan hanya sekadar kewajiban, tapi kontribusi kita terhadap pembangunan negara. Dengan mematuhi sistemnya, kita dapat menjadi wajib pajak yang bijak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.